Shalom, selamat menyongsong tahun yang baru dan kita bersyukur kita ada di penghujung waktu, hari yang terakhir dan saya tidak tahu apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin banyak wishlist begitu ya untuk kita boleh capai di tahun yang mendatang. Banyak hal yang mungkin kita merindukan dan berharap akan terwujud di tahun mendatang. Karena mungkin di tahun yang ini belum terwujud. Tetapi biarlah firman Tuhan boleh menguatkan, firman Tuhan boleh memberikan arahan kepada setiap saudara sehingga kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat. Seharusnya ayat pertama sampai ayat yang ke-44, namun saya persingkat. Saya akan membacakan buat setiap kita. Yang pertama di ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, nanti kemudian ada ayat-ayat berikutnya. Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Kemudian ayat 17 sampai 24. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ayat 32 sampai 44. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Maka kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih gulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu.
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan berkata demikian. Berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar dari keluarga Marta dan Maria, bagaimana mereka menaruh pengharapan yang benar di dalam Kristus. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan berkat-Nya bagi setiap mereka. Sesuai dengan tema pada hari ini, berkat di dalam pengharapan. Setiap kita yang berpengharapan di dalam Kristus, Tuhan juga menyediakan berkat bagi saudara dan saya. Dan saudara, kalau kita perhatikan di dalam bacaan tadi, sangat jelas di bagian awal dikatakan mereka ini keluarga yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa Marta, Maria, dan Lazarus sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya juga percaya mereka juga mengasihi Yesus. Oleh sebab itu dikatakan Maria itu melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, meminyaki kaki Yesus. Di mana ketika orang-orang yang giat melayani Tuhan, diasumsikan mereka juga cinta Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara, kalau lihat keluarga yang seperti ini, cinta Tuhan, dan bahkan Tuhan mengasihi keluarga ini, pasti ada banyak berkat mengalir, bukan? Dan saudara berasumsi pasti Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dengan keluarga Marta dan Maria. Dan apalagi saudara-saudara, mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah. Apa pergumulannya? Kakaknya, ya, saudaranya laki-laki Lazarus itu sakit keras. Nah, saudara-saudara, ekspektasi saudara kira-kira apa? Kalau saudara ada di dalam bagian keluarga daripada Marta dan Maria. Saudara, tentu saudara merindukan bahwa ada kesembuhan terjadi. Kami sudah melayani Tuhan. Kami adalah keluarga yang cinta Tuhan. Kami adalah keluarga yang bahkan dikasihi oleh Tuhan. Ya, harusnya Tuhan menyembuhkan anggota keluarga kami. Dan pikiran ini saudara-saudara yang mungkin ada di dalam benak daripada Marta dan Maria. Dan kita lihat di dalam ayat 21 secara khusus ungkapan daripada Marta kepada Yesus. Dikatakan begini, "Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana ekspektasi daripada Marta. Marta merindukan bahwa Yesus menyembuhkan daripada Lazarus. Tapi ternyata sakit kerasnya Lazarus berujung pada kematian. Marta percaya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Wah, luar biasa. Dia pasti bisa menyembuhkan. Tetapi di sini justru yang terjadi adalah Yesus tidak menyembuhkan. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, ya, sebenarnya apa yang ada di dalam benak Yesus. Ekspektasi Marta pengen supaya Lazarus itu disembuhkan. Tetapi kita lihat apa benak Yesus berkaitan dengan Lazarus. Ayat yang ke-6 dikatakan,
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-7, malah justru Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita kembali lagi ke Yudea. Nah, di sini saudara-saudara, ternyata ekspektasi Yesus berbeda dengan ekspektasi daripada Marta. Kita lihat 2 harapan yang berbeda ini tidak ada titik temu. Jadi akhirnya harapan yang berbeda ini membuat masing-masing melihat berkat yang berbeda. Nah, berkat daripada Marta yang dirindukan adalah Lazarus sembuh. Berkat kesembuhan itulah yang menjadi kerinduan daripada Marta dan Maria. Tetapi berkat versi Yesus bukan kesembuhan saudara-saudara. Tetapi apa? Melalui penyakit ini anak Allah dimuliakan. Jadi di sini terjadi ketegangan satu dengan yang lain. Dan itu sebabnya saudara-saudara seringkali kita sebagai orang percaya kita mulai kecewa kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Melalui pergumulan sakit penyakit ataupun pergumulan yang memberatkan ini, kenapa Engkau tidak memberkati kami? Mengapa Engkau tidak menolong keluarga kami? Mengapa Engkau tidak turun tangan atas masalah yang kami hadapi? Nah, seringkali itu yang terjadi saudara-saudara ketika kita melihat ekspektasi yang berbeda dan melihat berkat dengan kacamata yang berbeda. Tuhan Allah yang berdaulat, Dia luar biasa hikmatnya. Kadang-kadang kita tidak mengerti isi dan hati pikiran daripada Tuhan kita. Nah, suatu kali ada seorang pemuda yang tiba-tiba muncul ke gereja, saudara-saudara. Nah, saudara, biasanya ada sesuatu. Karena apa? Karena pemuda ini setiap muncul ya kira-kira Natal dia baru muncul ya. Lalu kemudian menghilang, lalu kemudian Natal tahun depan ya. Kalau napas itu masih mending, Natal Paskah. Tapi ini benar-benar cuma Natal aja saudara-saudara. Lalu kemudian dia setelah Natal kemudian muncul terus saudara-saudara. Dia datang dan bahkan aktif saudara-saudara ya. Untuk beribadah dan dia sudah mulai memikirkan pelayanan apa yang bisa aku lakukan untuk gerejaku ini. Waduh, luar biasa saudara ya. Semuanya sangat menyambut dengan positif. Tetapi ada seseorang yang penasaran kira-kira apa yang ada menjadi motif daripada pemuda ini. Selidik punya selidik saudara-saudara. Kalau saudara bisa tebak kira-kira apa? Ternyata pemuda ini naksir seorang wanita saudara ya. Bahwa ada wanita yang cantik dan juga melayani aktif di dalam gereja. Wah, langsung dia terpikir untuk apa? Sama-sama pelayanan. Dan kemudian dia mendaftarkan diri. Saudara bisa tebak pelayanannya apa? Pelayanannya menjadi asyar. Ya. Asyar itu sangat strategis untuk melihat saudara-saudara orang-orang yang baru bahkan orang-orang yang dia tuju ya, sambil salamin jemaat-jemaat yang lain sambil dia melirik ke wanita itu. Nah, akhirnya saudara-saudara keduanya jadi asyar dan kemudian dia bisa meminta nomor daripada WhatsApp-nya, lalu kemudian dia bisa ngobrol, dia bisa telepon daripada wanita tersebut. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian dia sudah mempersiapkan ya kapan dia menyatakan cinta kepada wanita tersebut. Ya, dia sudah tentukan harinya pas Valentine begitu ya. Jangan pas Jumat Agung ya, rasanya suasananya kurang pas, tapi waktu Valentine kayaknya lebih pas begitu. Nah, kemudian saudara ketika dia nyatakan, saudara apa respon daripada wanita tersebut? Diterima saudara. Waduh, senang banget pemudanya. Waduh, senang banget, makin aktif lagi. Lalu kemudian saudara mereka mengikuti kelas premarital. Wah, untuk mereka bersiap-siap untuk menikah. Dan akhirnya puji Tuhan saudara-saudara, happy ending. Mereka menikah lalu kemudian mereka melayani bersama. Dan pemuda itu sekian tahun kemudian saudara, kemudian dia saking aktifnya kemudian
diangkat menjadi majelis. Istrinya menjadi aktivis dan anak-anaknya juga aktif melayani. Ya, bukan di Gereja Petra Indonesia, bukan saudara, yang usah cari-cari tahu ya. Jadi saudara, ini keluarga yang luar biasa. Dimulai dari pertama-tama dia ngelirik daripada seorang wanita dan akhirnya bisa dating dan kemudian berpacaran dan menikah. Nah kemudian saudara, si pemuda yang sudah menjadi majelis, yang sudah mulai senior, dia ngeliat bahwa ada pemuda di gerejanya yang junior tentunya, masih jomblo. Saudara ya, lalu kemudian dia tergelitik untuk mendekati, kok kamu jomblo terus ya? Saya kasih tips buat kamu. Ya, dulu nih waktu saya mau beribadah, melayani bersama, saya juga bergumul bahwa saya juga sambil mendekati daripada wanita yang sekarang menjadi istri saya. Nah, begini, makanya kamu itu aktif melayani. Ya, pasti nanti kamu bisa dapetin wanita yang kamu incar. Nah, sekarang kamu aktif melayani, kamu jadi asyir. Dan kemudian pemuda itu benar-benar ngikutin daripada seniornya, saudara-saudara. Jadi aktif sekali, terus kemudian jadi asyir, sambil jadi asyir, sambil juga minta nomor telepon daripada wanita yang diincarnya itu. Ya, ayo kita doa sama-sama ya. Ya, Om bantu doain kamu supaya kamu tahun depan tidak jomblo lagi, kira-kira saudara begitu. Dan kemudian pada hari H si pemuda junior itu menyatakan cinta kepada wanita yang dia taksir. Saudara, kira-kira apa hasilnya? Ya, kemudian si wanita itu menjawab bahwa dia tidak mau pacaran sama pemuda itu. Ya, cintanya ditolak. Ya. Saudara tahu kenapa? Kenapa sampai wanita itu menolak cinta daripada pemuda tersebut? Karena wanita sulit dimengerti. Ya, saudara ya, karena wanita sulit dimengerti. Bahwa kita tidak tahu apa yang menjadi pikiran daripada wanita tersebut. Betul tidak? Jadi kalau kita melakukan A, ternyata hasilnya B, belum tentu diperlakukan kepada orang lain. Kita melakukan A, hasilnya juga B. Nah saudara, bukan hanya wanita tentunya, tetapi manusia mulai kompleks. Ketika kita memperlakukan kepada manusia, itu mulai kompleks dan kok hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah kalau manusia saja sudah mulai kompleks, kita memperlakukan Tuhan, dan Tuhan pikiran dan hatinya jauh lebih kompleks, lebih rumit daripada apa yang kita pikirkan. Ada wisdom, ada hikmat Tuhan yang tidak terselami, yang kita tidak tahu. Ketika kita melakukan A kepada Tuhan, apakah B yang muncul? Kalau kita melayani dengan baik, apakah selalu hasilnya adalah kita diberikan kesembuhan? Jawabannya belum tentu, saudara-saudara. Belum tentu. Tuhan punya cara yang tersendiri. Tetapi yang pasti ketika kita berharap kepada Tuhan, selalu ada berkat, ada penyertaan Tuhan yang menyertai setiap kita. Dan disitulah Marta dan Maria itu bergumul. Bagaimana menyelaraskan harapan daripadanya sesuai dengan ekspektasinya Tuhan. Nah kita lihat di sini. Bagaimana yang pertama kita lihat Marta terlebih dulu. Marta awalnya berharap pada kesembuhan Lazarus. Tetapi kemudian dia beralih pengharapan itu kepada Kristus, kepada Yesus. Ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Tapi lihat ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah saudara-saudara, jelas Marta belum tahu Lazarus nanti akan dibangkitkan. Tetapi sudah mati gitu kira-kira kan. Nah tetapi Marta di sini dia berharap kepada Tuhan, aku tahu sekarang bahwa engkau pegang kendali. Bahwa engkau berdaulat,
bahwa apa yang kau minta kepada Bapa pasti akan dituruti. Tetapi kenapa tetap mati? Di sini Marta punya iman yang luar biasa. Di sini sama artinya dengan Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu maksudnya saudara-saudara. Di mana dalam segala peristiwa yang menyakitkan, di situ Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi lihat saudara, dari yang tadinya berharap supaya disembuhkan Lazarus itu, kemudian ya sudah terjadi seperti ini. Tetapi aku percaya bahwa Allah pasti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Aku tidak tahu. Tetapi yang aku tidak tahu itu pasti Allah melakukan kebaikan buat aku. Jadi aku tetap berpikiran positif terhadap Yesus, bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang baik. Lalu kemudian di sini kita lihat Marta juga menaruh pengharapannya kepada kekekalan. Kita lihat ayat 25, 26, 27. Dikatakan jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat 26, percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Yesus bercakap-cakap dengan Marta, mulai mengajak Marta untuk melihat pandangannya ke atas. Yang tadinya Marta hanya berharap pada kesembuhan Lazarus, kemudian Marta mulai melihat ke atas. Ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, anak Allah. Ini luar biasa sekali saudara-saudara, ketika seseorang menaruh pengharapan kepada yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya ini, maka perkara yang ada di dunia itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah untuk dilihat. Seperti seseorang yang melihat dari atas gedung bahwa di bawah sini penuh dengan masalah-masalah yang ada. Tetapi kita melihat dengan kacamata yang dari kekekalan. Nah, dari cara berpikir Marta seperti ini, mari kita coba melihat kira-kira berkat apa saja yang diberikan kepada Marta. Marta kini punya cara pandang yang baru, bukan? Cara melihat, artinya Marta punya bijaksana, punya wisdom yang baru. Dan Marta itu menjadi wanita yang tidak memegang kendali secara terus-menerus. Saudara, kalau kita ingat kisah Marta dan Maria sebelumnya, saudara pasti ingat kisah yang sangat familiar di mana mereka menjamu Yesus di rumahnya. Dan Marta sempat menegur Yesus, bukan? Kenapa engkau biarkan ini saudaraku gak bantu aku? Saudara, Marta adalah seorang yang sangat memegang kendali, sangat well prepare, saudara. Kalau kita bisa pakai bahasa psikologi, ini orang sangat perfeksionis. Jadi dia pengen ngatur, dia pengen ngerancang bahwa semua harus make sure, semua harus benar-benar sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan direncanakan. Tetapi saudara-saudara, ternyata yang terjadi adalah, wah, Yesus interupsi. Di mana waktu Marta menjamu Yesus pengennya ekspektasinya adalah Yesus makan. Sudah disiapkan makanan yang mewah, bukan? Makanan yang enak-enak. Wah, ini pasti berlimpah sekali. Tetapi yang terjadi adalah Yesus malah duduk merenungkan firman Tuhan bersama dengan Maria dan murid-muridnya. Ada dua ekspektasi yang berbeda di sini. Dan Marta sangat terganggu sekali. Marta sangat tidak bisa terima, oleh karena itu dia negur Yesus. Tetapi Yesus justru bela pada Maria bahwa yang benar yang dilakukan oleh saudaramu.
untuk saat ini, untuk konteks ini. Nah, di sini sepertinya Marta terulang lagi dan kemudian atas anugerah Tuhan, Marta mulai berubah ketika Lazarus sakit dan kemudian meninggal. Di sini kita melihat Marta yang tadinya melihat sebuah perkara-perkara yang ada di bawah, hal-hal yang bisa dia atur, yang dia bisa pegang kendali, dia mulai melihat bahwa pengharapannya ada di dalam Yesus Kristus. Dia mulai menyerahkan saudara pengharapannya dan menyerahkan kendalinya. Kalau engkau yang berdaulat, engkau bisa atur, engkau bisa melakukan segalanya. Bukan aku lagi tetapi engkau yang atur semua ini. Engkau yang atur keluargaku. Kita lihat di sini, berkat apa lagi? Dia punya berkat mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian orang yang mengandalkan Tuhan, ini pasti ada orang yang sabar. Karena orang yang sabar dia pasti akan bisa berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan orang yang sabar di sini adalah orang yang punya damai sejahtera. Tidak mungkin orang yang sabar gak damai hatinya. Dia pasti terus gelisah bukan? Tetapi orang yang sabar menyerahkan semua di dalam kedaulatan Tuhan, ada juga orang yang damai. Kemudian orang yang damai sejahtera juga adalah orang yang penuh dengan sukacita. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan saudara-saudara. Bukan berkat kesembuhan yang didapat oleh Marta. Tetapi berkat bijaksana baru. Kesabaran. Kedamaian. Kerendah hatian. Dan sukacita. Dan saya kira ini adalah berkat yang lebih berharga daripada sekedar materi. Lebih bernilai daripada sekedar kesembuhan. Dan hatinya, batinnya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Nah itu berkat yang disediakan kepada Marta. Bagaimana dengan Maria? Nah tentu sama saudara. Maria juga diliputi kesedihan yang amat sangat. Tetapi Marta lebih logik, Maria lebih melankolis di sini. Dia menangis. Apa yang Tuhan kerjakan buat Maria? Saudara, kalau saya jadi Yesus, saya akan berdiri dengan lipat tangan, lalu kemudian berkata kepada Maria, udah gak usah nangis. Sebentar lagi aku akan bangkitkan Lazarus. Saudara, menarik bukan di sini? Apa yang Yesus lakukan? Kalau saudara dan saya coba jadi Yesus, posisikan kita jadi Yesus, saudara. Bahwa sebentar lagi kita akan bangkitkan Lazarus dan Lazarus pasti bangkit. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada Maria? Tentu gak usah nangis. Nanti aku melakukan perkara yang ajaib, lalu begitu dilakukan, wah keren banget gitu ya. Ini baru Mesias, ini ya Yesus yang aku percaya, luar biasa. Saya membaca artikel di sini dikatakan what not to say ketika seorang tengah berduka. Tentu ini beda-beda konteksnya kalau belum terlalu dekat, begitu ya. Misalnya pasangannya tiba-tiba Tuhan panggil lalu kita berkata begini, ini what not to say ya. Tuhan sangat sayang pada pasangan Anda. Oleh karena itu Tuhan memanggilnya pulang segera. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Waduh, itu bukan menghibur saudara-saudara ya. Itu cukup menyakitkan begitu ya. Atau membuat tambah sedih begitu ya. Saya juga sayang banget begitu ya. Tuhanlah sayang, saya juga lebih sayang gitu kan. Kira-kira seperti itu bukan? Lalu kemudian yang kedua. Inilah hidup, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, ngerti sih, tapi kalau saudara tidak terlalu dekat ngomong seperti itu, saudara itu membuat orang yang kehilangan itu semakin tertekan, ya. Nah tetapi saudara saya bayangkan kalau Yesus yang ngomong kepada Maria.
Saya pikir sah-sah saja, bukan? Oh, nggak masalah Yesus yang ngomong seperti itu. Ya kan? Wah, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Tenang Maria, sebentar lagi set Lazarus bangkit. Wah, ini keren banget gitu ya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, Tuhan bisa datangkan lagi, balik lagi, ayo hidup lagi. Bisa. Tetapi itu Yesus, saudara-saudara. Kita dianjurkan jangan ngomong seperti itu. Tetapi yang menjadi keunikan kisah ini justru Yesus tidak berkata apa-apa. Tidak ada nasihat kepada Maria. Tidak ada. Jangan kau bersedih. Nggak ada saudara ya. Ada lahir, ada waktu meninggal. Nggak ada saudara ya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tidak ada itu semua. Tetapi dikatakan di sini. Masih gulah hati Yesus. Hati Yesus itu masih gul. Itu artinya galau. Greatly troubled. Galau sekali hati Yesus. Lalu kemudian ia sangat terharu. Artinya sedih sekali saudara-saudara. Yesus sangat sedih. Lalu kemudian yang berikutnya adalah maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis. Tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Yesus hanya berdiri di samping Maria dan kemudian dia menangis. Nah, dari apa yang dilihat oleh orang banyak kepada Yesus. Di sini ayat 36 dikatakan, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Dari Yesus menangis, orang-orang langsung melihat ini kasih Yesus. Ini hati Yesus kepada Maria dan Marta. Nah saudara, hari ini kita melihat di mana ketika Yesus berdiri di samping Maria, termasuk juga saudara dan saya ketika kita bergumul, kita menderita, ada Yesus yang berdiri di samping kita, di sisi kita, lalu dia menangis, artinya ia menunjukkan kasihnya kepada kita. Minggu lalu kita sudah dengar khotbah bagaimana Yesus berdiri di tepi pantai. Ini bahasa figuratif, artinya dengan kedaulatannya dia mencegah kuasa-kuasa jahat, melindungi umatnya daripada serangan-serangan daripada naga yang tiba-tiba menyerang dari dasar laut itu. Tetapi hari ini saudara-saudara, kita juga belajar bagaimana Yesus berdiri di sisi Maria untuk menunjukkan kasihnya. Oleh karena itu, seorang berkata, ketika saudara tidak dapat melihat tangannya, percayalah kepada hatinya. Ini maksudnya, Yesus menangis tidak menyebutkan kalimat apapun, tangannya juga tidak bergerak melakukan sesuatu, tetapi hati Yesus yang menangis, artinya hati Yesus mengasihi setiap kita. Saudara-saudara, Maria kehilangan orang yang dikasihi, tetapi Maria mendapatkan sang kasih itu sendiri. Ketika Maria mendapatkan sang kasih itu sendiri, Yesus Kristus, maka Maria mendapatkan segala-galanya. Jadi berkat apa yang diterima oleh Maria? Maria tidak menerima berkat kesembuhan daripada Lazarus. Tetapi Maria menerima berkat disertai, dihargai, dikasihi, dimengerti oleh Yesus. Dan bukankah berkat-berkat itu sangat berharga dan lebih berharga daripada sekedar kesembuhan fisik? Maria mendapatkan itu. Merasa dikasihi, dicintai, saudara-saudara, ini problem umat manusia yang ada di dunia.
Bahkan ketika tidak merasa dikasihi, bisa melakukan hal-hal yang membahayakan, bahkan depresi, sampai bahkan bisa bunuh diri, bukan? Tetapi di sini Yesus memberikan apa yang Maria butuhkan. Maria itu sangat dekat dengan Lazarus, kasihnya kepada Lazarus dan dikasih oleh Lazarus itu mungkin sangat besar, lebih besar daripada Marta yang orangnya adalah logik. Tetapi di sini saudara-saudara, Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Maria dan kemudian ia menyatakan kasihnya kepada Maria. Dan di situ Maria merasa kasih yang kosong itu kemudian diisi kembali oleh kasih Yesus. Kita masuk di dalam bagian yang terakhir. Kita tahu akhirnya Lazarus dibangkitkan. Dan saudara-saudara kita tahu hasil akhir ceritanya. Namun sebenarnya saudara, kalau kita hanya sampai pada Lazarus dibangkitkan, sebenarnya seperti puzzle yang belum sempurna terpasang. Kita lihat gambar ini. Saudara-saudara, kita lihat gambar ini adalah gambar puzzle. Tetapi ada satu bagian yang belum sempurna, saudara-saudara. Jadi betul, ini hati Yesus. Ketika Yesus menangis, itu hati Yesus. Tetapi belum utuh. Mari kita lihat ayat berikutnya, saudara. Ayat 53. Dikatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Siapa ini? Orang-orang Yahudi. Artinya apa? Artinya ketika Yesus membangkitkan Lazarus punya resiko yang sangat besar sekali. Dan ini adalah sebuah trigger. Di mana ketika Yesus membangkitkan, artinya dia pakai kuasa Allah, dia menamakan diri atas nama Allah. Dan itu adalah dosa besar bagi orang Yahudi pada saat itu. Dan siap-siap ketika Yesus melakukan akan hal ini, mereka langsung sepakat untuk membunuh Yesus. Kalau saudara dan saya jadi Yesus tetap dibangkitkan. Yesus tetap bangkitkan Lazarus, saudara-saudara. Dia tetap melakukan mujizatnya itu untuk apa? Bukan sekedar Lazarus bangkit, bukan saudara-saudara. Tetapi untuk tugas penebusannya bisa terwujud. Jadi di situ saudara bisa membayangkan Yesus menangis bukan hanya untuk Maria dan Marta yang sedang bergumul kehilangan. Yesus menangis juga sedang menangisi dosa umat di seluruh dunia, saudara. Yesus menangisi bahwa mereka sebentar lagi akan masuk neraka jikalau Yesus tidak melakukan akan hal ini. Yesus menangis untuk saudara dan saya jikalau dia tidak melakukan Lazarus dibangkitkan, saudara dan saya bisa masuk neraka di dalam api neraka yang sangat jahat itu. Yesus menangis buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap hidup dan menerima kebangkitan di akhir zaman. Yesus bangkitkan Lazarus. Dan kemudian terjadilah kesepakatan ini. Bahwa mereka kemudian berkomplot membunuh Yesus. Tidak ada cara lain. Coba pikirkan cara seperti apa. Hanya ngaku-ngaku gak bisa. Tetapi dengan bukti sendiri. Melakukan mujizat atas nama Allah. Membangkitkan orang mati. Engkau sedang menista Allahku. Yesus kemudian dibunuh. Yohanes 15 ayat 13. Di sini Yesus membuktikan kepada Maria dan Marta. Dan kepada setiap kita. Kasihku yang terbesar, yang utuh bukan hanya menemani kamu saat bergumul dan menangis. Tetapi ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marta, Maria, Lazarus, sahabat Yesus. Engkau dan saya juga. Yesus memberikan kasihnya yang sempurna
di atas kayu salib. Inilah gambar yang seharusnya. Yang tadi tersisa dan sekarang ketemu puzzle-nya. Bahwa di tengah-tengah itu adalah salib Kristus. Inilah kasih yang utuh yang diberikan kepada engkau dan saya. Dan sebentar lagi saudara-saudara kita akan menutup tahun 2023 ini. Berapa jam lagi? Saya tidak tahu perasaan saudara seperti apa. Mungkin kalau flashback ada banyak kegagalan di tahun ini. Ada banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi saudara-saudara, percayalah kalau kita mau renungkan kembali di balik kegagalan, penderitaan, kelemahan kita, ada Tuhan sedang menyatakan kebaikan. Mari kita lihat, jangan terfokus dengan pergumulan dan masalah, saudara. Jangan-jangan ada banyak berkat yang Tuhan berikan seperti yang dilakukan kepada Marta dan Maria. Jangan-jangan kita bertambah bijaksana, bertambah menjadi lebih sabar di balik peristiwa penderitaan itu. Barangkali saudara dan saya lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri dan pengalaman kita. Barangkali saudara dan saya makin ngerasa damai, makin merasa sukacita karena kita semakin sabar mengandalkan Tuhan. Mungkin penyakit saudara dan anggota keluarga saudara tidak sembuh. Tetapi bukankah berkat rohani mengandalkan Tuhan lebih sabar, bijaksana, lebih sukacita. Itulah berkat Tuhan yang sangat bernilai, bukan? Dan saudara ingat ketika saudara menanggung pergumulan berat di tahun 2023 ini. Bahkan saudara berdoa sampai meneteskan air mata. Ada Yesus yang menangis buat saudara. Yesus dengar doa saudara. Dan bahkan kalau kita ikutin kisah Yesus sampai dia kemudian mati di atas kayu salib. Semua penderitaan yang pernah dialami umat manusia Yesus pernah lakukan. Bahkan melebihi dari apa yang kita pernah alami. Saudara dan saya pernah dikhianati. Yesus pernah. Saudara dan saya pernah ditinggalkan merasa kesepian. Yesus pernah di Taman Getsemani ditinggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya tertidur. Dia sangat kesepian sekali. Gak ada yang tahu pergumulannya apa. Ketika saudara dan saya tidak bisa menceritakan mungkin pergumulan saudara kepada pasangan orang terdekat saudara. Ingat Yesus pernah lonely, pernah kesepian saudara-saudara. Tetapi dia tetap bertahan. Tetap pandangannya kepada Bapa. Ketika saudara pernah mengalami sakit penyakit dan tidak tertahankan. Saudara bersedih terhadap anggota keluarga saudara. Saudara ingat Yesus. Dia pernah disakiti secara fisik. Dicambuk saudara-saudara. Bahkan sampai digantung di atas kayu salib saudara. Ini seperti orang yang mengalami kemoterapi yang kehausan, yang sakit. Dan dia berkata, aku haus. Saudara, ada Yesus yang menangis ketika pergumulan saudara dan anggota keluargamu ada di rumah sakit. Ketika mereka sakit, ada Yesus yang menangis buat saudara. Tuhan hanya ingin saudara-saudara kita semakin bersandar kepadanya. Mungkin kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Di tahun 2023 ini. Kenapa ada banyak doa Tuhan tidak jawab? Tuhan hanya ingin kita mendekat kepadanya. Merasakan kasih-Nya. Bukan Tuhan tidak sayang sama saudara. Tetapi dengan pergumulan itu. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan yang begitu berlimpah. Dan berkat ini hanya bisa jikalau kita melewati pergumulan demi pergumulan. Bukan kenyamanan. Dan Tuhan sediakan berkat yang luar biasa di tahun yang mendatang. Amin.
Tetapi ingat saudara, pergumulan di tahun mendatang bukan lebih mudah. Tetapi percaya ketika engkau mengingat berkat Tuhan yang berlimpah di tahun ini, berkat rohani yang luar biasa, engkau pasti bisa melewatinya. Sehingga saudara, ada seorang penulis, dia berkata begini, Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau, tetapi juga jarang datang lebih awal. Dia selalu tepat waktu. Jadi mungkin kita yang lebih awal punya ekspektasi dan harapan kita. Tetapi mari kita sesuaikan dengan bagaimana cara Tuhan melihat. Mari kita tunduk kepala, kita